berkunjung ke Muhammad Kece, siksa dan sebagainya, nggak bisa jalan, dikeroyok oleh tahanan lain. Karena menurut mereka ya ini kesempatan saya mati syahid. Maka membunuh Muhammad Kece itu adalah ibadah. Hal-hal yang begini yang tidak dimengerti oleh kita. Loh, Al-Quran boleh membunuh orang dan itu menjadi pemicu yang menyebabkan orang itu tidak toleran dan tidak harmonis sampai hari ini. Dan kehidupan di Jakarta pun juga orang bisa melihat Habib Rizik mengajak untuk membunuh pendeta, membakar gereja. Sebenarnya kalau Pak Kaceng ngomong Nabi Muhammad dikerumuni sama jin, di dalam Al-Quran itu ada surat ke-72, surat Al-Jin, ketika Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Allah, jin berkerumun di situ. Kita harus tahu kenapa Kaceng ngomong begitu, karena Abdul Somad bilang bahwa di salib itu ada jin kafir. Itu sebabnya Muhammad Kaceng bilang justru Nabi Muhammad itu dikerumunin jin gitu. Sebenarnya Nabi Muhammad yang lebih dekat dengan jin, karena di dalam Al-Quran ada jin. Kenapa Muhammad Kaceng ngomong kayak gitu? Karena Ustadz Abdul Somad ngomong di salib ada jin kafir. Yesusnya menghadap ke kanan apa ke kiri? Sambil ngeledek. Itulah sebabnya Muhammad Kaceng menyebutkan surat 72, surat Al-Jin, menjelasin itu. Mestinya penyebabnya itu Abdul Somad. Abdul Somad itu harus ditangkap karena dia sudah menghina salib. Saya bilang, tangkap Abdul Somad atau lepaskan Muhammad Kaceng. Itu namanya adil. Itulah keadilan. Ya Waloni hari ini sudah peradilan, sudah pra pengadilan. Muhammad Kaceng enggak usah pra peradilan. Terima saja hukum apa saja. Saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kaum Nasrani. Mudah-mudahan di kemudian hari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada saya hikmah yang lebih baik. Kok Ustaz Somad salib katanya menyinggung salib? Saya mau tanya, Yesus disalib di mana? Tanggal berapa? Jam berapa? Di mana disalib? Jadi kalau orang bilang itu adalah simbol kematian Yesus, kapan dia mati? Tahun berapa dia mati? Salib. Kalau Ustaz Somad dipanggil, saya jadi saksi ahli. Orang kafir saja mulai berani, monyet kafir mengutak-atik Ustaz Somad. Oh, bicara soal kafir bukan Ustaz Somad, sini yang ahlinya. Oh kafir, oh itu ya pembohong, kau yang pembohong. Banyak sekali orang kau bohongi dengan ajaranmu yang bohong. Minta Kapolres Sika untuk menangkap dan menahan Abdul Somad. Jangan sampai ada kroni-kroni Abdul Somad yang bisa bertausiah di mana-mana, merusak sendi-sendi kehidupan toleransi. Jangan sampai terjadi kasus Abdul Somad ini menjadi Habib Rizik jilid 2. Hanya menjadi laporan dan didiamkan atau laporan dan hilang. Allah dia melihat patung pada salib, dia merinding. Saya sampaikan itu di tengah komunitas muslim, di dalam masjid, kajian khusus hadis, menjawab pertanyaan, menjelaskan akidah umat untuk menjaga kekuatan akidah umat. Dengan klarifikasi itu, maka Abdul Somad seolah-olah mengatakan bahwa sebenarnya dia bebas dari masalah atau persoalan hukum. Pak Abdul Somad, Anda bisa saja lolos dari jerat hukum. Apakah karena kata-kata Abdul Somad di video itu adalah jawaban atas pertanyaan orang, maka ada setan atau ada jin kafir di balik patung salib itu jadi benar? Coba Anda berikan ayatnya atau berikan hadisnya. Kalau Anda bisa menunjukkan itu, maka memang Anda tidak salah, karena Anda hanya mengungkapkan apa yang ada di kitab suci Anda atau di hadis Anda. Tapi kalau tidak ada ayat seperti itu, tidak ada hadis seperti itu, saya ingin melihat bagaimana Anda menunjukkan bahwa Anda tidak sedang menghina agama lain. Kitab suci Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Ayatnya banyak sekali. Saya hafal ayat-ayatnya. Al-Baqarah ayat 191. Hidup untuk agama, yaitu tadi, bela agama, bela kitab sucinya, bela Tuhannya.
Ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga kan begitu. Bela negara, masa ada polisi agama? Ini kan aneh nih. Polisi itu bukan ngurusin agama, polisi itu ngurusin negara. Alah, kalau Jenderal Bonaparte itu mah kecil lah. Menjadi pertanyaan, siapa di belakangnya? Dia bilang ini Muhammad Kece membuat disintegrasi. Sendiri dia nggak merasa. Dia nggak merasa nggak bahwa ancaman yang paling berat di negara ini sebenarnya ya terhadap toleransi dan intoleransi ya korupsi. Apalagi komentarnya tuh wah tindakan terukur. Masa seorang jenderal kayak begitu ngurusin sampai ke tinja-tinja. Itu bukan jenderal, itu kopral. Orang udah sampai kemana-mana, kita masih sibuk umak di agama aja coba. Agama itu asalnya dari mana sih? Ya. Siapa yang menciptakan agama? Apa benar Tuhan menciptakan agama? Tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba kita baru tahu kan, baru dengar kan. Untuk kasus penganiayaan terhadap saudara MK, tentunya Polri ingin menyelesaikan masalah ini secara komprehensif. Pertama, mengapa penganiayaan itu terjadi di rutan Bareskrim Polri? Setelah memeriksa itu 18 saksi. Dan penganiayaan dia di atas 5 tahun, Mas. Dan terkait pemecatan segala macam itu tentunya ada divisi Propam yang akan melakukan. Apa yang dilakukan oleh Pak Napoleon Bonaparte ini main hakim sendiri. Nah ini yang disayangkan ya. Kalau seperti ini apa bedanya dengan seorang teroris? Nah ini berbahaya. Agama hanya dijadikan pembenaran untuk melakukan perbuatan main hakim sendiri. Jangan lupa bahwa Bapak Napoleon Bonaparte ini adalah sudah divonis suap, dan suap itu juga diharamkan oleh agama. Tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa korupsi, tapi tidak menghina agama loh. Sama saja perbuatan mencuri pidana itu juga diharamkan oleh agama. Sama saja pembenaran kemudian melakukan tindakan radikal ngebom gitu ya, karena giroh keagamaan. Apa dibenarkan begitu? Wah, ini pernyataan bahaya ini. Yang beragama lalu agamanya dihina, dilecehkan, lalu hatinya tidak tersinggung sedikit pun. Ya bingung juga saya itu. Wajar ya seorang pengikut agama marah ya kepada orang yang menghina agamanya. Oleh karena itu bagi saya wajar ya kalau seandainya Napoleon Bonaparte ini marah kepada Kece. Orang lain tidak boleh menghina agama Islam. Anggap saya ini menjadi apa? Pikiran saya berbahaya. Di mana berbahayanya? Agamanya yang dia merasa dilecehkan, kitabnya yang dia merasa dilecehkan, nabinya, dia orang mau mati untuk itu loh. Ada hal-hal yang tersimpan di dalam dirinya yang selama ini terpendam, tapi bisa meledak seketika. Itulah bicara masalah keyakinan tadi. Harimau yang lagi tidur dibangun itu bahaya dan sebagainya. Tapi tak kalah hukum itu tidak lagi bisa ditegakkan dan harapan rakyat dan masyarakat hukum itu tidak, maka itu muncul namanya street law, itu hukum jalanan seperti itu. Jangan menggunakan kata Allah untuk berlindung atas korupsi. Mau ditangkap tiba-tiba jadi rohani menjual nama Allah. Jangan menggunakan nama Allah sembarangan muslimin. Jangan menjual nama Allah untuk korupsi, untuk berlindung di balik mempertahankan status quo atau kenyamanan korupsi tadi. Tidak bisa. Kapolri kita ini juniornya si jenderal ini yang gebukin si KC ini, yang membackingin gebun KC. Kemudian dia masuk, orang ini tinggi besar gitu ya. KC kan kecil gitu kan, timpang begitu kan. Mulai dihajar dia, ditendang. Kamu tahu siapa saya? Wah, nggak taunya dia itu jenderal yang terkenal ya. Jenderal polisi terkenal. Disodorin surat, ya diinterogasi sama dia, tidak akan melaporkan karena lapor nanti ada konsekuensinya segala macam itulah. Surat itu dibawa lagi. Nah itu kan aneh, itu kan itu sudah benar-benar terencana surat itu kan, surat pernyataannya KC itu kan. Habis dihajar begitu, wah KC-nya udah ampun-ampun, bayangin itu orang kena gula, pincang gitu ya. Udah timpang begitu, kena gula, dihajar habis-habisan, badannya kurus lagi si KC kan, Anda tahu sendiri itu si KC, orangnya kecil begitu. Disiram air, dihajar lagi, bangun dihajar lagi. Wah, ngeri saudara itu. Jangan di ini Pak, nggak boleh Pak sama keluarga. Oh nggak bisa, ini bisa dibunuh si KC ini.
bisa dibunuh. Kalau kita diam bisa dibunuh. Justru kalau kita teriak, kalau sampai Aceh mati, kita sudah tahu nih siapa yang bunuh dia nih. Ya kan? Kita sudah tahu siapa yang bunuh dia, siapa yang backingin di belakangnya. Nggak mungkin orang biasa, nggak bisa dimapes dia dibunuh. Nggak bisa, yang bisa adalah orang yang punya kuncinya selnya KC. Karena KC itu satu sel sendirian. Tuh daripada lu cari-cari gua, nggak bisa tangkap saya di sini. Orang dibilangin nggak bisa tangkap saya di sini. Orang saya itu di bawah undang-undang Eropa, saya ini udah menjadi warga negara Eropa. Bilangin bandel sih polisinya, urus itu yang di depan mata, yang nggak beres dulu. Itu si Ustadz Abdul Somad. Kalau Yahya Waloni itu kan ujaran kebencian, hate speech, ya kan? Kalau Abdul Somad itu jelas-jelas penistaan agama. Irena Handono itu harusnya ditangkap. Aceh itu ya harusnya yang sebandingnya itu dengan Irena Handono, Abdul Somad itu yang harus ditangkepin. Ustadz Abdul Somad itu guys, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi, karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam guys. Penistaan salib Ustadz Abdul Somad guys, dan sampai sekarang si UAS ini tidak ditangkap juga oleh polisi. Ya polisi tahulah sendiri, polisi mah aduh takutan kalau polisi Indonesia mah. 2000 tahun setelah Yesus meninggal, agama Kristen dan Katolik memiliki jumlah pengikut terbanyak di dunia. Tapi yang gue percaya di sini adalah akan muncul banyak pengikut Yesus, banyak kesatria Yesus dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia yang memiliki iman lebih berani daripada gue, iman lebih dahsyat daripada gue. Jadi jangan takut, kita ini agama minoritas di Indonesia, tetapi kita harus bersuara lantang. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertahun-tahun. Saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap model seperti ini. Tidak ada gigi mundur, maju terus. Pak Ustadz Abdul Somad, ada apa dengan Anda? Kok kelihatannya begitu membenci kekristenan? Atau sangat tidak suka dengan orang Kristen? Pak Ustadz Abdul Somad, coba Anda bayangkan seandainya hal yang sama terjadi kepada agama Anda. Seandainya ada orang Kristen atau pemimpin Kristen yang mengucapkan penistaan model seperti itu terhadap agama Anda, apa yang terjadi? Pasti berujung dengan penjara, bukan? Pasti akan didemo berjilid-jilid. Kalimat-kalimat dari Ustadz Abdul Somad ini jelas adalah satu omongan yang layak disebut sebagai penistaan agama. Ustadz Abdul Somad, kalau mau diperkarain, perkarain! Kalau mau dilaporin, laporin! Kita ngomong begitu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Nggak boleh bilang kafir, Allah yang bilang kok. Jadi apabila Abdul Somad yang menghina salibnya orang Kristen tidak mau meminta maaf, karena dari isi ceramah kau itu menimbulkan keributan antar umat beragama. Memangnya kau pernah lihat itu jin disalib? Hah? Dan mereka merasa marah dan tersinggung karena mereka merasa kau melecehkan agama mereka, salib mereka. Walaupun kau pernah lihat ada jin atau tuyul, ada apapun di salib, gak usah kau omongin. Mungkin aja Somad ya. Apabila ada orang non-muslim mengatakan di tasbih itu ada tuyul, kuntilanak atau genderuwo, marah gak kau? Ingat loh, nanti di neraka itu justru banyak yang muslim yang masuk neraka. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20, itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Mau minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab.
Nggak ada yang berani. Harusnya orang Kristen tuntut secara hukum supaya kita debat di depan hakim, kan begitu? Tuh, kalau melawan Kristen itu jangan pakai argumen jujur, jangan pakai referensi jujur. Saya tidak akan menyanggah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya juga Islamkan orang nggak pernah pakai Al-Quran. Saya mematahkan argumen Anda, mengalahkan Anda dengan kitab Anda sendiri. Stop ini, stop. Ustadz Yahya Walone, maka dia lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Ustadz Yahya Walone itu bersih sebersih-bersihnya, diulang dari nol, tak ada dosanya sama sekali. Sedangkan Abdul Somad ini lapendos, lelaki penuh dosa. Ini negara ini bukan milik Jokowi dan Prabowo. Ya, 2024 milik Anies Baswedan. Wakilnya siapa? Ustadz Abdul Somad. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustadz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik hitam itu, naik darah. Bersama ini saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya buat bapak-bapak aparat penegak hukum, buat bapak-bapak kepolisian yang telah berhasil menangkap Muhammad KC. Bravo kepolisian. Semoga berikutnya tidak hanya penista agama Islam saja yang diproses, tapi penista agama non-Islam juga bisa diproses, sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi umat non-Islam. Bid, Adek, iki lagi rame iki, Bid. Apaan? Ada yang ngomong katanya di dalam salib itu ada jin kafir, Bid. Apa benar di Al-Quran ada seperti itu? Tidak ada. Terus dia ngolok-ngolok lagi simbol Tuhan agama lain sampai dibikin kepalanya ke kanan apa ke kiri. Apa boleh di Al-Quran seperti itu? Tidak boleh. Dia ngomong lagi, Bid, katanya jin kafir itu manggil lo, haleluya. Apa boleh di Al-Quran seperti itu, Bid? Tidak boleh, Allah tidak boleh. Terus kenapa dia masih bikin kayak gitu, Bid? Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus, boy. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah, itu ada jin di dalamnya. Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Katanya Muhammad itu utusan Allah. Tapi kenapa tidak satupun wahyu yang turun kepada Muhammad? Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya.
Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Presiden Gus Dur almarhum itu meminta untuk meninjau kembali undang-undang penistaan agama ini. Karena undang-undang ini menjadi undang-undang pasal karet. Bisa diberlakukan oleh siapa saja, hakimnya bisa tidak adil di dalam memberlakukan undang-undang ini. Padahal apakah itu sesuai atau tidak sesuai, itu belakangan. Nanti pokoknya orang itu dibawa ke pengadilan, dibawa, ditangkap, kemudian ditahan. Itulah yang terjadi selama ini. Kalau orang sudah ditangkap, ditahan atas tuduhan penistaan agama, maka orang yang ditangkap itu sudah divonis langsung oleh masyarakat. Itu yang terjadi. Seperti Meliana. Meliana minta agar suara masjid, toa masjid dikecilin. Masa marah. Marahlah masa, kemudian membakar rumahnya, dan vihara tempat ibadah orang Buddha itu dibakar. Begitu mengerikannya. Hanya meminta toa masjid dikecilin. Nah, ini contoh, begitu masyarakat ini sakit hati, sakit jiwa. Padahal sholat aja kagak gitu. Yang melakukan itu tuh, yang mempersekusi seperti itu tuh belum tentu melaksanakan agamanya dengan baik. Saya dituntut 5 tahun oleh jaksa. Oleh hakim divonis 4 tahun. Hanya karena mengatakan kepada sopir taksi, berhenti merokok. Dan ikut Yesus karena Yesus tidak merokok. Apa salah saya dengan kata-kata itu? Tetapi memang sudah ditargetkan saya itu harus masuk penjara. Ada orang yang iri hati kepada si Saifuddin Ibrahim. Habib Rizik mengajak untuk membunuh pendeta, membakar gereja. Jelas-jelas sekali itu YouTube-nya ada omongan, nggak ditangkap sama polisi. Malah Habib Rizik dipermasalahkan karena dia kerumunan massal aja. Tetapi masalah dia menistakan kekristenan, nggak ditangkap. Nah, saya pertanyakan ini, di mana keadilan di sini? Keadilan itu di mana? Kok yang ditangkap selalu minoritas? Saya pergi ke Bareskrim dan berkunjung ke Muhammad Kece, Kiksa dan sebagainya. Nggak bisa jalan. Saya meminta kepada penyidik supaya dibawa berobat. Nah, kasus Muhammad Kece ini khawatir nanti akan dikeroyok oleh tahanan lain. Karena menurut mereka ya, ini kesempatan saya mati syahid. Maka membunuh Muhammad Kece itu adalah ibadah.
hal-hal yang begini yang tidak dimengerti oleh kita. Nah, itu sebabnya ketika Ahok itu baru masuk ke Cipinang, itu langsung mau dikeroyok sama tahanan yang di dalam itu. Dan Ahok minta supaya tidak ditahan di situ, makanya Ahok dibawa ke Makobrimob sampai akhir tahanannya. Itu juga cara Tuhan untuk menyelamatkan Ahok. Dan sebenarnya itulah keadaan sakit hati bangsa ini kalau tuduhan itu adalah penistaan agama. Padahal kalau kita lihat Ahok itu menistakan agamanya apa? Hanya mengatakan dengan memakai Al-Maidah 51. Jadi sangat politis sekali. Tetapi kalau juga dilihat dari motivasi, apakah Ahok itu benar-benar menistakan agama? Atau benci dengan agama Islam? Enggak. Satu-satunya gubernur yang menaikkan haji marbot masjid hanya Ahok. Gubernur Islam nggak ada yang begitu. Dari mana marbot masjid bisa naik haji? Mimpi kali. Nggak bakalan. Dari situ saja Ahok bukan penistaan agama. Jadi hakim harus melihat itu. Apakah Ahok itu penista agama? Enggak kan? Ini yang harus kita pikirkan, ini yang harus kita nalar. Demikian juga Muhammad Kosman sekarang ini. Muhammad Kosman itu ngomong apa? Yang membuat Majelis Ulama itu tersinggung karena Muhammad KC bilang bahwa yang sebenarnya yang dekat dengan jin itu adalah Nabi Muhammad. Karena di dalam Al-Quran ada surat jin. Dan ketika Nabi Muhammad memulai sholat, itu jin berkerumun di sekitar Nabi Muhammad. Kenapa Muhammad KC ngomong seperti itu? Karena ada seorang ustadz ngomong bahwa di salib itu ada jin kafir. Kenapa ada jin kafir? Karena ada patungnya. Jadi jin itu suka dengan patung, maka jangan pakai patung. Dan seterusnya komentarnya. Lalu dia menunjukkan kiri kanannya. Ini Yesusnya menghadap ke kanan apa ke kiri? Sambil ngeledek. Itulah sebabnya Muhammad KC menyebutkan surat 72, surat Al-Jin, menjelasin itu. Jadi nggak ada ngomongnya seperti yang seperti, sehingga dia tidak pantas untuk dimasukkan ke penjara, apalagi ditangkap. Mestinya penyebabnya itu Abdul Somad. Abdul Somad itu harus ditangkap karena dia sudah menghina salib. Dan salib itu adalah lambang kekristenan. Saya bilang, tangkap Abdul Somad atau lepaskan Muhammad KC. Itu namanya adil. Itulah keadilan. Adil dan beradab itu adalah kita sama-sama di depan hukum. Polisi tangkap itu Yahya Waloni untuk imbangannya. Yahya Waloni hari ini sudah pra-pengadilan, sudah pra-pengadilan. Dia mau melawan polisi. Kalau Muhammad KC, enggak usah pra-peradilan. Terima saja hukum apa saja. Yahya Waloni akan dieluk-elukkan, akan dihormati di dalam penjara, di dalam tahanan. Akan dihormati di dalam tahanan. Tapi Muhammad KC, saya tidak tahu apakah dia masih sehat atau tidak. Kenapa Muhammad KC bikin majelis ulama itu marah? Karena dia bilang sebenarnya Nabi Muhammad yang lebih dekat dengan jin, karena di dalam Al-Quran ada jin. Kenapa Muhammad KC ngomong kayak gitu?
Karena Ustadz Abdul Somad ngomong di salib ada jin kafir. Gitu. Kalau pemerintah dalam hal ini Departemen Agama itu mengawasi pelaksanaan kurikulum di pesantren-pesantren, maka tidak akan muncul teroris-teroris baru. Nah, kalau Anda mengatakan itu konteksnya apa, itu di dalam Al-Quran ada, aku boleh membunuh orang karena beda agama, oke, mau kamu ngomong itu konteksnya apa, ya orang nggak melihat lagi konteks, itu ada ayat di dalam Al-Quran gitu. Boleh juga mengatakan masalah penistaan agama. Loh, Al-Quran boleh membunuh orang, terutama orang Yahudi, orang Kristen, dan itu menjadi pemicu yang menyebabkan orang itu tidak toleran dan tidak harmonis sampai hari ini. Dan kehidupan di Jakarta pun juga orang bisa melihat, tetapi tidak mungkin itu dilakukan oleh orang Kristen di seluruh dunia, karena Yesus tidak pernah bawa pedang, jangankan pedang, pisau dapur saja tidak dibawa oleh Yesus Kristus. Itu masalah kitab suci, berbeda dengan apa yang Anda pahamkan dan apa yang diajarkan oleh orang-orang radikal. Mohon dihapus dulu ayat-ayat yang menyuruh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Saya mintanya cuman begitu, gampang kok. Itu. Kalau mau menangkap Muhammad KC, tangkap juga dong Abdul Somad. Karena dia ini menjadi sumber kekacauan dari kenapa banyak orang membicarakan masalah agama. Kalau saya bicara masalah agama, saya masih pakai logika. Tapi mereka membaca agama itu mereka pakai teksnya yang memang teksnya itu sangat membenci kekristenan, membenci Yahudi. Bahkan orang yang keluar dari agama Islam itu boleh dibunuh. Man badala dinahu faqtuluh, rawahul Bukhari. Jadi hadis riwayat Bukhari boleh membunuh orang Islam yang masuk Kristen. Termasuk di dalam teologi, bahwa Yesus tidak disalib, digantikan dengan orang lain. Orang lainnya siapa? Tidak disalibnya kenapa? Dan apa alasannya kok nggak disalib? Orang yang disalib itu Yesus Kristus kok, gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali yang membuat menjadi konflik di Indonesia. Islam dengan semua agama pasti bertentangan. Sebenarnya kalau Pak Kaceng ngomong Nabi Muhammad dikerumuni sama jin, di dalam Al-Quran itu ada surat ke-72, surat Al-Jin, ketika Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Allah, jin berkerumun di situ. Kita harus tahu kenapa Kaceng ngomong begitu, karena Abdul Somad bilang bahwa di salib itu ada jin kafir. Itu sebabnya Abdul Somad, itu sebabnya Muhammad KC bilang justru Nabi Muhammad itu dikerumunin jin gitu. Ya, sebenarnya asal mula cerita ini ya karena Abdul Somad yang ngomong begitu. Hanya saya minta polisi harus adil. Kalau menangkap Muhammad KC, tangkap dong Abdul Somad, tangkap dong Habib Rizik, tangkap juga itu Felix Xiao, Irene Handono, orang-orang seperti Nandar, itu provokator semua. Apa yang diundang-undangkan oleh pemerintah berupa undang-undang penistaan agama ini akan menjadi pasal karet karena satu, pengikut-pengikut agama mayoritas itu boleh membunuh, di dalam kitab suci boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen dan membunuh orang kafir, membuat orang akhirnya masuk Kristen dengan sadar. Salam sadar. Kesadaran sendiri mereka. Nggak terhitung mereka masuk Kristen. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis.
Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Apple, harga 1 unitnya $134. Kita bisa membeli dengan hitungan lot. Contohnya kita membeli saham Apple dengan hanya $13 saja. Di platform lain wajib membeli minimal dengan harga $134. Dengan $13 atau Rp180.000 saja, kita sudah bisa membeli saham Apple. Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Gunakan bonus $10.000 di akun virtual untuk mencoba sekuritas ini atau bisa kalian gunakan untuk latihan trading. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.